Selamat datang di channel kami. Jangan lupa like dan subscribe channel di bawah ini. Bab 6. Albert O mendengus. Kapan Anda meneleponnya pada saat kritis untuk memberitahunya? Saya akan pulang sekarang dan kita akan membicarakannya nanti. Sebelum kita mencapai konsensus, saya harap Anda tidak menyebarkan foto saya, atau saya akan menuntut Anda. Skenario terburuk adalah ikan akan mati. Setelah mengatakan itu, Jasmine Tong berjalan menuju pintu dan kembali ke tengah jalan. Mengambil pena dari meja, dia dengan cepat menuliskan nomor ponselnya. Ini nomor ponsel saya. Kita akan bicara nanti dan Anda memberikan nomor Anda. Alberto melihat rangkaian nomor tersebut, lalu mengambil ponselnya sendiri dan memutar nomor itu, menguji nomor tersebut secara sepintas. Jasmine Tong melihat ide penelepon di layar ponselnya dan mengangguk, "Aku akan pergi dulu." Dia segera bergegas keluar pintu dan tidak kembali kali ini. Alberto menghela nafas, "Apa terburu-buru? Aku bahkan tidak tidur dengan malam ini." Villa Kota Pelangi ngomong-ngomong soal kawasan villa ini, namanya besar di Slaivstopol, dan ketika baru dipersiapkan untuk didirikan, pengembang real estate membuat slogan untuk membuat taman villa di kota, yang menarik banyak perhatian untuk sementara waktu. Kota Pelangi berlokasi strategis di area jalan lingkar luar, dekat dengan jalan raya luar kota, dengan akses langsung ke pusat kota. Namun, kompleks villa dibangun dan dijual cukup banyak, dan setelah tinggal di sini sebentar, mereka mengatakan itu berhantu. Beberapa keluarga telah bereaksi terhadap masalah ini, dan beberapa orang tua mengatakan bahwa itu dulunya adalah kuburan, dan tempat tinggal menjadi semakin buruk, dan lambat laun orang yang pindah-pindah, dan mereka yang ingin membeli rumah berhenti membeli. Kompleks villa perlahan-lahan tidak digunakan lagi, seperti kota mati. Pada awalnya, Jasmine Tong juga 100 kali tidak senang mendengar bahwa dia akan tinggal di sini. Untuk satu hal, dia tidak punya banyak uang untuk menyewa apartemen, dan yang lainnya, dia harus memberitahu kakaknya bahwa dia sudah menikah dan dia harus tinggal di luar. Jadi, kulit kepala pindah, tetapi setelah setahun tinggal di sini, tidak ada hal aneh yang terjadi, dan lama-kelamaan kejadian itu terlupakan. Begitu dia memasuki pintu, Jasmine Tong melihat pengasuh kecil yang diatur suaminya untuknya, Lin Lanlan, duduk bersila di sofa, tinggi melon, dengan TV menyala keras. Tampaknya di rumah ini, Lin Lanlan lebih merupakan nyonya rumah. Tonto berjalan mendekat dan duduk di sampingnya. "Kamu sedang menelepon?" "Ya, ya, ya. Aku sangat bahagia untukmu. Kamu telah sendirian selama setahun. Dan sekarang kamu akhirnya mengalami kemarau panjang." Lin Lanlan berkata sambil meludahkan kulit melon penuh penghinaan. Kenapa dia tiba-tiba kembali? Untuk kesombongan pengasuh kecil, Jasmine Tong juga marah pada awalnya. Dia malas di rumah ini, tidak seperti pengasuh, tapi seperti tuan yang akan datang. Namun, Jasmine Tong tahu bahwa dia adalah gadis kecil dari desa yang, menurutnya, pernah melayani lelaki itu, yang tinggal di sana dengan baik dan makan enak di sana, dan datang ke sini untuk menderita. Jasmine Tong tidak repot-repot mengatakan apapun padanya, dan dengan jumlah terbatas dia kembali. Mereka berdua memiliki kehidupan sendiri, jadi mereka membiarkannya. "Bagaimana saya tahu ini adalah rumah Tuan O? Kembalilah jika Anda mau. Anda benar-benar berpikir ini adalah milik Anda." Lin Lanlan memuntahkan kulit melon dengan keras dan melirik Jasmine Tong. "Sesuatu, pertama-tama bisa saya katakan, saya datang ke sini untuk melayani Anda sebaik yang saya bisa. Anda tidak tahu kebaikannya." Suara Lin Lanlan sangat tinggi dan tipis, dan ketika dia mengatakannya, itu membuat orang merinding. "Lakukan yang terbaik." Jasmine Tong memutar matanya dan mendengus. "Kalau begitu izinkan aku bertanya, apakah kamu pernah memasak untukku sekali?" Lin Lanlan tidak takut. "Bagaimana saya tahu kapan Anda akan kembali dan kapan Anda tidak akan kembali? Jangan lupa, saya juga memiliki pengaruh Anda.
Apa yang saya miliki di tangan saya? Jasmine Tong juga sangat ingin tahu. Lin Lan Lan mencibir, kamu tidur di sini tidak lebih dari 2 malam dalam seminggu. Kemana kamu pergi selama sisa waktu menjadi wanita yang sudah menikah dan keluar pada malam hari setiap hari? Aku bertanya-tanya bagaimana perasaan Tuan Oh ketika dia tahu ini. Jasmine Tong tertawa. Lin Lan Lan ini benar-benar penjahat, tidak repot-repot memperhatikannya, langsung berbalik dan bersiap untuk naik ke atas. Hei, saya bisa mengingatkan Anda, layani dengan hati-hati di depan Tuan O. Tuan O memiliki temperamen yang buruk, sehingga Anda tidak secara tidak sengaja membuat marah Tuan O dan menyalahkan saya. Jasmine Tong mendengar jeda ini dan melanjutkan menaiki tangga lagi. Duduk di kamarnya sendiri, Jasmine Tong masih cukup khawatir, benar-benar tidak bisa menebak untuk apa lelaki tua ini kembali. Anda mengabaikannya selama setahun, lalu tiba-tiba Anda kembali. Mungkinkah mencoba untuk mendapatkan tubuhnya? Perusahaan telah dalam proses mengembangkan produk baru selama beberapa tahun terakhir, dan telah lama mengerjakan pengembangan produk baru. Namun, dia tidak bisa menolak. Bagaimanapun juga, mereka menikah secara resmi, dan logis dan masuk akal baginya untuk menyentuhnya. Apa yang harus saya lakukan? Ketika kami menunggu sampai malam, kami tidak bisa menunggu orang tua itu kembali, tetapi kami menunggu makan malam dari Timberland. Ini adalah pertama kalinya Lin Lan Lan membuat makan malamnya, dan rasanya sangat biasa sehingga Jasmine Tong tidak makan banyak. Bukankah suamimu mengatakan di telepon jam berapa dia akan kembali? Lin Lan Lan menggigit makanannya, Tuan. Oh, adalah hari-hari setiap hari. Kali ini tentu saja tidak bisa dikatakan. Apa terburu-buru? Jasmine Tong benar-benar tidak ingin berbicara dengan Lin Lan Lan, jadi dia langsung naik ke atas. Penantian ini sampai jam 10 malam. Jasmine Tong tidak tidur nyenyak kemarin, jam 9 mengantuk, menguap melihat waktu. Orang tua pergi tidur lebih awal. Ini sangat larut, saya tidak berpikir mereka datang. Dia mandi sebentar dan langsung pergi tidur. Pukul 10.30. Kendaraan komersial Rolls-Royce diparkir di depan blok 18 Rainbow City Villas. Albert O melangkah keluar dari mobil, anting berlian biru safir di telinga kirinya bersinar terang di bawah sinar bulan. Dia baru saja akan mengangkat kakinya dan melangkah ke rumahnya ketika dia tiba-tiba berhenti, melepas anting-antingnya dan menyerahkannya kepada Russell Cheng. Bapak, aduh, haruskah aku menunggu di sini untukmu? Atau, dia juga ada di sini, jadi mungkin dia tidak akan pergi jika bermalam di sini, Russell Cheng masih bertanya. Tunggu aku di sini. Albert O meletakkannya dan langsung masuk ke dalam rumah. Begitu dia memasuki rumah, Lin Lan Lan melintas, menunggu Albert O kembali. Dia sangat energi, Tuan. Anda sudah kembali dan butuh sesuatu untuk dimakan. Biarkan aku membuatkanmu sesuatu. Lin Lan Lan penuh dengan sanjungan dan lesung pipit. Dia dulunya tidak lebih dari seorang pelayan kecil yang membersihkan di luar di Taman Kristal Albert O, dan jarang melihat Albert O. Sementara itu, Albert O menatapnya. Tidak perlu, di mana istrinya? Bab 7, istrinya ada di kamar tidur, kurasa dia sudah tidur. Timberland segera menjawab. Albert O mendengus, wanita ini, yang hatinya cukup besar untuk tidur, akhirnya akan melihat suaminya setelah tidak bertemu dengannya selama setahun, di kamar mana dia, menaiki tangga, kedua dari kiri. Lin Lan Lan tidak berani memperlambat sedikit pun. Albert O berjalan lurus menuju tangga dan tiba-tiba berhenti lagi. Bagaimana jika dia bangun? Atau bagaimana jika dia membangunkannya? Jika dia melihat wajah aslinya, bukankah rencananya untuk terus mengujinya akan gagal? Tidak mungkin. Kamu akan menarik saklar listrik di rumah. Albert O memberi perintah. Lin Lan Lan terkejut, tarik saklar listriknya. Saat aku menyuruhmu pergi, pergilah. Ya, Lin Lan Lan dengan cepat berlari mencabut pemutus arus listrik. Tak lama kemudian, villa ini langsung menjadi gelap, gelap gulita dan di luar jangkauan.
Baru saat itulah Albert O merasa lega untuk naik ke atas dan dengan lembut membuka pintu kamar. Jasmine Tong memang tertidur. Kemudian sinar bulan kecil menerobos masuk melalui jendela, dan samar-samar dia bisa melihat sosok di tempat tidur, naik dan turun dengan napasnya, sangat berirama. Dia dengan lembut berjalan ke tempat tidur, mata Jasmine Tong tertutup rapat, tidur sangat nyenyak, sedikit sinar bulan di wajahnya. Harus saya akui, wajah mungil yang tidak berbedak dan bahkan agak sulit dilihat ini tetap menyakitkan untuk dilihat. Jari Albert O dengan lembut meluncur di pipinya, seolah merasakan gatal. Jasmine Tong meringis dan membalikkan badan. Entah bagaimana, dengusan ringan inilah yang membuat Albert O tiba-tiba ingin membawanya sekarang. Rasa manis pertama kenikmatan pria dan wanita tadi malam tentu tak terkendali. Terlebih lagi, ia tidak menikmati tadi malam karena Jasmine Tong pingsan lebih awal. Dia mengangkat selimut dan menekan tepat di atasnya. Sampai saat ini, Jasmine Tong tidak tahu ada orang yang datang. Dia akan berteriak saat bibirnya tertutup dominasi. Setelah berjuang beberapa kali, tangan dan kakinya terkekang, dan yang bisa saya dengar hanyalah suara embusan, dan gaun tidurnya langsung robek. Albert Cases begitu bergairah sehingga dia hampir tidak bisa bernapas. Orang yang bisa memasuki rumah ini tidak lain adalah suaminya sendiri, dan Jasmine Tong tidak melawan setelah melawan beberapa kali. Tapi bagaimana kulit ini terasa seperti orang tua, kepalanya tidak begitu jelas, dan dia kosong di tengah serangan sengit Albert O. Albert O seperti binatang buas yang tidak bisa mendapatkan cukup sampai dia menyadari bahwa orang di bawahnya tidak bergerak, dan Jasmine Tong pingsan sekali lagi. Sungguh buskil. Albert O menggigit bibir Jasmine Tong sebentar sebelum menghela nafas dengan penuh niat. Tangannya dengan lembut meremas pipinya. Waktunya melatihmu. Albert O pergi ke kamar mandi untuk mandi dan menyadari bahwa dia tidak memiliki pakaian ganti, dan harus mengenakan pakaian yang dia pakai sebelum dia meninggalkan rumah. Mendengar keributan itu, Lin Lanlan duduk dari sofa dengan gerakan cerdas. Dia telah berada di sofa, takut dengan apa yang mungkin diperintahkan Albert O nanti. Albert O menyuruhnya untuk menyalakan saklar listrik, yang dia lakukan segera, dan ruangan menjadi terang kembali. Melihat wajah puas Albert O, Lin Lanlan dipenuhi dengan kecemburuan. Sungguh selte, dia bergumam, tapi masih tersenyum seluruhnya. Apa pesanan Anda, Tuan O'Brien? Albert O tidak mengatakan apa-apa, tetapi duduk di sofa, dan Lin Lanlan segera berdiri dengan ramah di samping. Kamu sudah di sini sepanjang waktu. Ya, pengurus rumah tangga Wu yang menginstruksikan saya untuk datang dan melayani istri saya dengan baik. Apakah ada orang lain di sini selain saya? Albert O menatap lurus ke depan, matanya menyipit dan sangat tajam, tidak ada kehangatan dalam suaranya. Sekretaris Echeng sudah 2 kali ke sini, dan tidak ada orang lain. Meskipun Jasmine Tong terdaftar dengan benar sebagai menikah, dia tidak merasa memiliki di sini dan tidak ingin ada yang tahu tentang pernikahannya, jadi tentu saja dia tidak akan membawa siapapun kembali. Albert O mengangguk, tapi, Tuan, ada sesuatu yang saya tidak tahu apakah saya harus memberitahu Anda atau tidak, kata Rimland dengan ragu-ragu sejenak. Katakan, Albert O berbicara dengan dingin. Tidak hanya tidak ada yang pernah datang ke sini, tapi bahkan istrinya tidak sering kembali, dan dia sering keluar di malam hari, jadi senang bisa kembali 2 hari dalam seminggu. Sementara itu, Albert O mengerutkan alisnya. Meski Russell Cheng juga memberitahunya bahwa Jasmine Tong kadang-kadang tidak tinggal di sini, tetapi senang kembali 2 hari dalam seminggu, frekuensi tinggal di luar ini terlalu tinggi. Kamu mengawasi setiap gerakan istrimu untukku, dan segera laporkan kepadaku jika ada sesuatu yang tidak biasa. Ya Pak, mendapatkan panah token medali emas ini, Lin Lanlan sangat bersemangat. Sepertinya berarti dia bukan babysitter di sini, tetapi bertugas memantau Jasmine Tong di sini, yang secara fundamental berbeda. Dia tidak perlu lagi menatap Jasmine Tong, selain
Albert O berhenti sejenak lalu berkata, jika dia menanyakan berapa umur saya, Anda dapat menjawab sekitar 40, dan Anda dapat menonton serta menangani pertanyaan lainnya. Meskipun Lin Lanlan tidak tahu apa niat Albert O, dia tidak bisa bertanya apa-apa. Ya Pak, lain kali aku kembali. Matikan saja sakelar listriknya jadi aku tidak perlu mengingatkanmu. Setelah mengatakan itu, Albert O berdiri. Berapa bayaranmu? 4.000 sebulan. Lin Lanlan menjawab dengan jujur. Seorang pengasuh kecil seperti Lin Lanlan hanya 2.000 untuk keluarga biasa. Tetapi keluarga O selalu membayar gaji yang lebih tinggi. Mulai bulan depan, gaji Anda naik menjadi 8.000. Lin Lanlan segera berseri-seri dengan gembira. Terima kasih, Tuan. Albert O tidak mengatakan apa-apa dan langsung keluar dari pintu. Hari berikutnya Jasmine Tong akhirnya bangun pukul 9. Tubuhnya masih sakit seperti dicabik-cabik, dan tidak ada satu tempat pun yang tidak sakit. Dia berbaring di tempat tidur untuk waktu yang lama dan lambat sebelum duduk. Tadi malam, suaminya, dia jelas bukan orang tua. Kekuatan, daya tahan, sentuhan kulit, tidak mungkin Jasmine Tong bisa berhubungan dengan lelaki tua botak itu. Di tempat tidur ada gaun tidurnya yang robek. Melihat tubuhnya sendiri, ada beberapa memar di lengan dan pahanya, dan dengan malam sebelumnya, dia bisa langsung mengecatnya. Apa yang disukai pria hari ini? Pria yang kejam. Jasmine Tong pergi mandi. Ketika dia keluar dari kamar mandi, dia tiba-tiba menyadari bahwa hanya ada perbedaan 24 jam antara kemarin dan hari ini. Dimungkinkan untuk hamil dengan melakukan hubungan seks sekitar waktu ovulasi. Jika kali ini dia hamil, apakah bayinya adalah bayi laki-laki dari malam sebelumnya, atau bayinya dari suaminya? Jasmine Tong memejamkan mata karena kesakitan, tidak berharap untuk pertama kalinya dia hamil, tapi itu akhirnya di luar kendalinya. Setelah mandi, Jasmine Tong turun ke bawah, tempat Lin Lanlan makan sarapan dan duduk di sofa sambil makan buah. Untuk suaminya sendiri, yang pasti pernah ditemui Lin Lanlan, dia harus menanyakan tentang itu bab 8 setelah 2 hari berturut-turut membolak-balik hari sebelumnya dan kemarin. Jasmine Tong masih memiliki beberapa stroberi di lehernya, dan dia memilih satu dengan kerah yang sedikit lebih tinggi untuk menutupinya. Seperti biasa, Lin Lanlan masih duduk di sofa dengan melon dan menonton TV, seperti nyonya rumah. Jasmine Tong berdeham dan berjalan menuruni tangga, duduk di sofa, dan Lin Lanlan meliriknya. Mengapa kamu ingin sarapan? Buatlah sendiri, Lin Lanlan masih sombong. Secara alami, Jasmine Tong tahu bahwa makan kemarin di Lin Lanlan semata-mata karena dia khawatir akan ditemukan oleh tuannya. Tapi dia tidak ingin mengejar makan. Lagi pula, dia belum menyukai masakannya. Saya ingin menanyakan sesuatu. Lin Lanlan menoleh untuk memeriksa Jasmine Tong untuk terakhir kalinya. Apa yang ingin kamu tanyakan? Nama suamimu adalah O'Brien. Ini jelas bagi Jasmine Tong dari percakapan kemarin dengan Lin Lanlan. Dan ini adalah pertama kalinya dia tahu nama belakang suaminya adalah O. Lin Lanlan tertawa menghina. Kamu bahkan tidak tahu siapa nama belakang suamimu. Dan berapa umurnya tahun ini? Jasmine Tong melanjutkan untuk menguji. Meskipun dia tidur dalam keadaan linglung kemarin, dia masih bisa merasakannya ketika mereka berdua melakukan hubungan intim, pastinya seorang pria muda. Mata Lin Lanlan berkabut saat dia mengingat instruksi Albert O tadi malam, lebih dari 40. Oh, ini juga merupakan ide yang baik bagi orang-orang di usia 40-an untuk tetap bugar. Lin Lanlan mendengus. Sudah kubilang jangan lihat suamiku yang berusia 40 tahun. Tapi tubuh ini tidak kurang dari seorang pemuda berusia 20 tahun. Tuan ramah tamah. Sebuah bakat. Jasmine Tong dapat melihat bahwa Lin Lanlan ini membela pria ini dalam segala hal. Mungkin naksir dia sebelumnya. Baiklah, aku tidak perlu bertanya. Jasmine Tong berdiri. Hei, aku memberitahumu. Mister ada di sini. Layani dia dengan baik.
jangan membuatnya kesal atau kamu akan menderita. Jasmine Tong sangat memutar matanya. Mengapa Lin Lanlan merasa Lin Lanlan tidak seperti pengasuh, tapi seperti ibu mertua yang jahat dalam sinetron? Kembali ke kamar tidurnya, Tong melihat teleponnya. Memo mengingatkannya bahwa dia akan mengikuti audisi hari ini. Sudah hampir waktunya untuk lulus, dan semua teman sekelas saya telah menandatangani kontrak dengan perusahaan dari semua ukuran. Tetapi saya satu-satunya, dan belum ada perusahaan yang mau mendaftar. Tanpa agensi atau agen, sulit baginya untuk mendapatkan audisi. Tetapi kabar baiknya adalah audisi terbuka, disutradarai oleh sutradara terkenal Lin Chuan, untuk sebuah drama kostum besar. Konon sutradara Hayakawa ini gemar memberi kesempatan kepada pendatang baru, dan menurut teorinya sendiri, setelah seorang aktor memasuki dunia akting selama 3-5 tahun, terlalu banyak hal di matanya dan terlalu banyak keberatan, dan dia tidak merasakan hal yang sama tentang syuting seperti yang dia lakukan sebelumnya. Itu sebabnya Jasmine Tong mendapat audisi ini. Tapi dia mengikuti audisi tidak lebih dari wanita nomor 3. Meski hanya sepertiga perempuan, ada puluhan audisi karena daya tarik sutradara Hayakawa ini sangat kompetitif. Dering ponsel Jasmine Tong membawa pikirannya kembali, dan ketika dia melihat nomor telepon di layar ponselnya, Jasmine Tong tidak bisa menahan senyum. "Lei, ada apa, Kak? Apa yang kamu lakukan?" Terdengar suara anak laki-laki kekanak-kanakan dari telepon. "Saya baru saja akan berubah dan pergi ke audisi." "Kak, kamu ada audisi hari ini?" Laki-laki di ujung telepon itu jelas lebih bersemangat daripada Jasmine Tong. "Kalau begitu kamu harus bekerja keras." Jasmine Tong tertawa. "Lihat apa yang membuatmu bahagia, itu hanya wanita nomor 3. Ada apa dengan gadis nomor 3? Ini tidak seperti siapapun yang telah berakting sejak awal. Dengan kekuatan adikku, dia akan menjadi bintang besar di masa depan." Oke, hanya sanjungan. Apakah kamu masih punya cukup uang untuk dibelanjakan? Apakah masih ada obat yang tersisa? Apakah kamu merasa tidak enak badan akhir-akhir ini? Bunga yang cukup, dan tidak ada ketidaknyamanan. Lelaki di ujung telepon itu dengan jelas menjadi tidak sabar. "Kamu telah mengatakan hal-hal ini setiap kali aku meneleponmu. Kakak belum mengkhawatirkanmu, tidak berperasaan. Hal pertama yang perlu Anda lakukan adalah melihat versi terbaru buku tersebut." Jasmine Tong menggigit bibirnya dan tertawa lagi. "Adikku, hanya pesta pemijahan. Aku masih takut aku tidak akan bisa melihat lagi." "Omong kosong apa?" Jasmine Tong segera membentak dengan kasar, wajahnya menjadi serius. "Kak, maaf aku mengatakan hal yang salah, tapi kamu seharusnya tahu lebih baik." Suara anak laki-laki itu menghilang. Jasmine Tong menggigit bibirnya agar air matanya tidak jatuh. Terakhir kali kakaknya Yarwen Tong sakit dan dirawat di rumah sakit, Dr. Zhao, dokter yang bertanggung jawab atas perawatan Yarwen Tong selama ini, telah berbicara dengannya. Saudara laki-lakinya lahir dengan penyakit jantung bawaan. Pada saat pengobatan belum begitu maju dan tidak ada obatnya, dan dokter mengatakan dia tidak akan hidup sampai usia 17 tahun. Nanti ada rumah sakit yang bisa melakukan operasi, tapi Yarwen Tong sudah melewatkan masa pengobatan. Saya khawatir operasi tidak akan merubah apapun, masih banyak resikonya. Lahir di waktu yang salah. Yarwen Tong, yang lahir untuk divonis mati oleh dokter. Tapi sekarang usianya sudah 18 tahun, dia duduk di bangku SMP tahun ini dan sudah hidup 1 tahun ekstra. Terakhir kali dia mendapat serangan, Dokter Zhao berkata bahwa dia ingin Jasmine Tong bersiap menghadapi kenyataan bahwa Yarwen Tong dalam kondisi yang buruk. "Oke Mbak, jangan kesal. Aku hanya ingin melihat keponakanku lebih awal. Jangan tersinggung, kamu dan kakak ipar sudah setahun menikah. Aku tahu kamu masih seksi, ingin hidup bersama. Tapi kamu memikirkan aku, kan?" Jasmine Tong kembali sadar. "Ya, Xiao Lei. Saya membahas masalah memiliki anak dengan saudara ipar Anda, dan saudara ipar Anda juga setuju, yaitu, Anda juga tahu bahwa
Kelahiran anak ini adalah bukan hanya untuk dilahirkan, tidak bisa diburu-buru. Betulkah? Itu terlalu bagus selama saudara ipar setuju. Saya tidak terburu-buru, luangkan waktu Anda. Tidak ada terburu-buru, Jasmine Tong tersenyum. Dia telah menyembunyikan kebenaran dari Yarwen Tong selama setahun. Di mata Yarwen Tong, dia memiliki suami yang selalu pergi, jadi saudara perempuannya selalu bisa pulang dan menjaganya, dan saudara iparnya adalah elit perusahaan, menghasilkan banyak uang dan mencintai saudara perempuannya. Kak, aku akan berhenti bicara dan berharap kamu sukses dalam audisi. Ingatlah untuk menelepon saya jika Anda merasa tidak nyaman. Oke, sampai jumpa. Menutup telepon, Jasmine Tong menghela nafas dalam-dalam. Kakaknya akan selalu menjadi masalah baginya. Tapi dia tidak bisa memikirkan itu. Audisi sore lebih penting karena dia kehabisan uang. Memilih pakaian di lemarinya, dia sebenarnya hanya memiliki sedikit pakaian yang bisa dia lihat. Setelah berganti pakaian dan merias wajah sederhana, dia keluar dari pintu. Dia hanya tidak berharap bertemu dengan siapapun yang dia kenal di sini. Bab 9 Ramen Tong. Bahkan sebelum debut resminya, Ramen Tong sudah memiliki momentum sebagai bintang besar, dengan agennya membuka jalan di depan dan 2 asisten kecil mengikuti di belakang. Bagaimana dengan dia, mengenakan kacamata hitam dan mondar-mandir? Ketika dia melihat Ramen Tong, Jasmine Tong baru saja keluar dari kamar mandi dan dia tersentak. Dia tidak ingin bertemu Ramen Tong di sini. Menyaksikan tampilan pelukan depan dan belakang Ramen Tong memang membuat iri banyak aktor muda yang datang ke audisi. Hei, pernahkah kau dengar? Ramen Tong adalah wanita muda art scene internasional di masa depan. Dan audisi ini hanya formalitas, tapi dia wanita kedua, jadi dia tidak memiliki konflik dengan kami. Alhamdulillah dia tidak berkonflik dengan kita, atau kita akan datang sejauh ini tanpa hasil. Ya, untuk naik ke Tuan Muda Ron, dia pasti akan menjadi sukses besar di masa depan. Sayangnya, tidak peduli seberapa keras dia bekerja. Dia tidak sekuat memiliki suami yang kaya dan berkuasa. Hati Jasmine Tong pasti muram saat dia mendengarkan percakapan orang lain. Jika waktu telah mundur setahun yang lalu, saya khawatir itu semua akan menjadi miliknya dan dia tidak akan tetap di sini untuk mengikuti audisi. Jasmine Tong melihat ke cermin untuk merias wajahnya, lalu kembali ke sikap sebelumnya yang santai dan tenang. Wanita pertama dan kedua sama-sama merupakan karakter penting dalam drama, sehingga audisinya tidak berada di tempat yang sama dengan karakter lainnya, yang membuat Jasmine Tong lega sehingga tidak harus bertemu dengan Ramen Tong. Meskipun Ramen Tong adalah saudara tirinya, setiap kali dia melihatnya, pikirannya dipenuhi dengan pemandangan Ellen Ron dan Ramen Tong terjalin di tempat tidur, dan dia hanya merasa mual. Ada lebih dari 30 aktor yang mengikuti audisi untuk wanita ketiga, semua menunggu di ruang tunggu. Beberapa membaca dengan cermat biografi karakter yang telah didistribusikan kru sebelumnya, sementara yang lain mengobrol dalam kelompok. Jasmine Tong sedang berdiri di sudut memikirkan sesuatu. Lounge lain, ini adalah ruang tunggu wanita pertama dan kedua. Semua kursinya adalah sofa bermutu tinggi. Totalnya tidak banyak orang, Ramen Tong untuk diukur, semuanya adalah wajah yang tidak dikenal. Biasanya, artis terkenal di industri ini juga perlu mengikuti audisi, tetapi mereka sibuk dengan jadwal mereka dan pasti perlu membuat janji lagi dengan sutradara. Hal pertama yang perlu Anda lakukan adalah melihat versi terbaru buku tersebut, yang telah dirilis beberapa hari terakhir ini. Asistennya, Huang Ken, dengan hati-hati berjalan dan membungkuk untuk berbisik di samping Ramen Tong. Meng, saya baru saja melihat Jasmine Tong. Ramen Tong mengerutkan kening. Apa yang dia lakukan di sini, orang yang datang ke audisi? Aku memeriksa, dia mengikuti audisi wanita nomor 3. Tidak ada konflik denganmu, Dream. Wajah Ramen Tong menunjukkan penghinaan. Tentu saja tidak akan ada konflik, seperti dia bahkan tidak memiliki agen. Jadi tentu saja dia tidak bisa mengikuti audisi untuk peran yang baik. Tapi,
Ramen Tong mengaitkan jarinya ke arah Huang Ken, yang langsung menempelkan telinganya ke telinga Ramen Tong, dan keduanya berbisik sebentar. Sister Meng, tidak perlu untuk itu, apalagi jika dia dapat bersaing untuk peran tersebut, bahkan jika dia melakukannya. Seorang wanita nomor 3 tidak dapat mencuri perhatian dari Sister Meng. Dalam drama ini, peran wanita nomor 2 adalah hampir sama dengan wanita nomor 1. Apa yang kamu ketahui tentang orang itu? Jasmine Tong tidaklah sederhana. Jika dia bangkit, dia pasti musuh terbesarku. Lakukan apa yang aku katakan. Huang Ken mengangguk. Di sini, di ruang tunggu, Tong masih bersiap-siap, dan satu demi satu aktor audisi keluar masuk, semuanya sedih. Itu juga membuatnya semakin gugup. Audisi untuk wanita nomor 3 adalah untuk 2 asisten sutradara, dan itu sudah sangat sulit ketika bahkan tidak disutradarai oleh Lin Chuan, dan dikatakan bahwa setelah rintangan asisten direktur, masih ada rintangan untuk mengarahkan Lin Chuan. Tiba-tiba ada ketukan di pintu dan semua orang mendongak untuk melihat siapa yang berdiri di ambang pintu. Itu laki-laki dengan pakaian terusan. Ada banyak staf di lokasi hari ini, dan bagaimanapun juga, Anda tidak dapat mengacaukan audisi ketika ada begitu banyak orang yang mengikuti audisi. Siapa Jasmine? Jasmine Tong mengerutkan kening, tapi berdiri, saya. Kamu keluar ke sini sebentar. Jasmine Tong keluar dengan curiga. Anggota staf ini menariknya ke samping dan menatapnya dari atas ke bawah. Kamu Jasmine Tong? Ya, apa yang bisa saya bantu? Oh, itu benar. Direktur Lin baru saja membaca profil Anda dan sangat tertarik pada Anda dan ingin bertemu dengan Anda sendiri. Staf itu segera tersenyum. Itu cukup mengejutkan Jasmine Tong. Tapi, profil saya hampir kosong. Bagaimana mungkin Direktur Lin tertarik pada saya? Jika kita berbicara tentang penampilan, siapapun yang bisa menjadi aktor. Bukanlah kekacauan yang indah. Meskipun pada dasarnya mereka tidak terlalu tampan, mereka masih dapat menjalani operasi plastik, bukan? Mengenai resumenya, dia selalu dalam pelarian sebelumnya. Dan dia tidak pernah menunjukkan apapun untuk itu. Itulah mengapa Direktur Lin tertarik padamu. Aku yakin kamu memiliki pemahaman tentang temperamen Direktur Lin. Dia suka memainkan selembar kertas. Kosong di showbiz, karena ada lebih banyak ruang untuk dimainkan, informasi orang lain cukup banyak dipalsukan, hanya Anda yang paling bersih. Direktur Lin hanya tertarik. Tapi, pria ini mengatakan yang sebenarnya. Sutradara Lin Chuan dikenal di lingkaran karena menyukai pendatang baru, tetapi Jasmine Tong masih sedikit goyah di hatinya. Itu sedikit keberuntungan bagiku. Tapi apa tapi, Anda tidak menginginkan kesempatan yang baik seperti saya dapat memberitahu Anda. Audisi hari ini berjalan di taman, banyak peran sudah ditetapkan. Jika Anda tidak pergi, Anda akan membuang-buang waktu Anda hari ini. Jasmine Tong menggigit bibirnya. Meskipun lingkaran ini sangat kacau dan ada segala macam tipu daya. Tapi bagaimana jika dia pergi ke sana? Jika ada aturan, Anda tidak bisa memaksanya untuk melakukannya. Dia hanya harus mengatakan tidak. Memikirkan hal ini, Jasmine Tong mengangguk. Oke, aku akan pergi. Baiklah, ikut denganku. Staf meninggalkan sisi ini dengan Jasmine Tong. Jasmine Tong tidak terlalu mengenal studio rekaman, jadi dia harus terus mengikuti staf. Tetapi 7 putaran dan putaran dia tidak dapat mengingat kemana dia datang, dan dia belum datang. Dia tidak bisa membantu tetapi menjadi bingung. Tolong tanyakan, kamar yang mana pemandu hutan ini? Kenapa belum sampai? Saya katakan kepada Anda gadis kecil ini bagaimana berbicara terlalu banyak itu Direktur Lin sehingga Direktur Besar hanya dapat menemukan sebuah ruangan tentu saja bisa di ruangan tersembunyi. Oh, Jasmine Tong tidak terlalu memikirkannya dan terus mengikuti staf. Setelah 7 putaran lagi, Jasmine Tong benar-benar lupa dari mana dia datang, hanya mengetahui bahwa mereka seharusnya sampai di lantai bawah tanah. Tak heran jika studio rekaman memiliki lantai bawah tanah, bahkan yang besar bahkan memiliki beberapa lantai bawah tanah. Tidak ada lampu di sini,
gelap gulita, dan Jasmine Tong melihat sekeliling dengan gelisah. Datang ke pintu ganda merah besar, staf menunjuk ke pintu. Oke, ini dia, kamu masuk. Apakah kamu tidak masuk? Aku tidak mengikuti audisi. Aku punya hal lain yang harus dilakukan, silakan. Dia membuka pintu. Jasmine Tong berlama-lama ke pintu dan baru saja mengintip ke dalam saat dia merasakan seseorang mendorongnya dan dia langsung jatuh ke lantai. Bab 10 dia mendengar pintu dibanting di belakangnya dengan, "Ah." Jasmine Tong didorong ke tanah dengan mulut penuh kotoran. Pada saat dia naik kembali ke pintu itu tidak mau bergerak. Dia bertepuk beberapa kali, berteriak, "Tolong," beberapa kali, dan mendengar gema. Ketika dia mengikuti apa yang disebut anggota staf di sini, dia pikir tempat itu begitu terpencil sehingga dia bisa melihat orang pada awalnya, tapi kemudian, dia bahkan tidak melihat siapapun. Agaknya, itu sudah dihitung. Orang yang menghitungnya sudah menghitung bahwa tidak ada yang akan datang ke tempat ini, jadi karena itulah dia dibawa ke sini. Tong berbalik untuk memeriksa tempat itu. Tempat itu gelap gulita dan hanya satu dari apa yang tampak seperti ventilasi buang yang bisa mendapat penerangan. Dia menyalakan fungsi senter di ponselnya, yang mengungkapkan bahwa ini seharusnya adalah ruang konferensi, kecuali saat ini tidak ada pertemuan, jadi tidak diperlukan di sini, tentu saja. Dia melihat sekeliling dan memperhatikan bahwa ada dua pintu, satu untuk pintu depan dia baru saja masuk, dan satu untuk pintu belakang. Tetapi pintu belakang juga diblokir. Apa yang harus kita lakukan? Hal pertama yang saya perhatikan adalah ponsel saya tidak memiliki sinyal. Ya, ini adalah ruang bawah tanah. Jadi kecuali Anda memasang penguat sinyal, Anda tidak akan mendapatkan sinyal. Kaki nenek, Jasmine Tong tidak bisa menahan untuk tidak mengutuk. Saya tahu dunia ini rumit. Aku tidak tahu dia akan licik bahkan sebelum dia menginjakkan kaki di dalamnya. Tidak ada jalan keluar sekarang, jadi dia harus meminta bantuan, tetapi telepon tidak memiliki sinyal. Dia berputar dengan hati-hati dengan telepon di tangannya, tiba-tiba berhenti, di tempat di mana sinyalnya bahkan hanya sepersekian detik. Tong Koman mendongak untuk melihat di mana ventilasi itu. Ketika saya hendak membuat panggilan, sepersekian detik hilang. Sel kecil ini terkadang ada, terkadang tidak. Jasmine Tong melihat ke arah ventilasi, tetapi sepertinya satu-satunya cara agar sinyal teleponnya sedikit meningkat adalah dengan naik ke sana. Dia memindahkan kursi untuk melindungi kakinya dan naik ke tempat ventilasi kecil, yang sangat kecil sehingga dia harus duduk di sana dan menundukkan kepalanya sehingga dia tidak akan benar-benar bisa berdiri jika tubuhnya tidak begitu lembut. Tapi dia memanjat dan menyadari siapa yang dia panggil di telepon ini. 110, bagaimana bisa begitu? Anda akan dianggap gila jika Anda mengatakan telah dijebak dan terjebak di ruang konferensi bawah tanah. Tapi dia tidak bisa menemukan siapapun di buku alamatnya untuk menyelamatkannya. Dan meskipun dia punya suami, dia bahkan belum pernah melihat wajahnya, apalagi memiliki nomor teleponnya. Jasmine Tong membuka log panggilan teleponnya sendiri, dua yang terbaru dari Yarwen Tong, dan satu lagi pria yang dulu. Memikirkan pria itu, Jasmine Tong tidak bisa membantu tetapi detak jantungnya semakin cepat. Haruskah kita memanggilnya? Apakah dia akan datang? Jarinya bertumpu pada nomor telepon yang tidak memiliki nama yang tersimpan di dalamnya. Dan tiba-tiba tangannya tergelincir, jarinya menekan nama tersebut, dan panggilan keluar. Jasmine Tong tidak peduli dengan ponselnya dan mengubah posisinya, terlalu lelah untuk mempertahankan satu pose terlalu lama. Saat itu, telepon menjawab. Halo, meskipun dia bertemu dengannya dua kali, Jasmine Tong akrab dengan suaranya. Hei, aku terjebak. Bisakah kamu datang menyelamatkanku? Apa? Di mana kamu sekarang? Anda tidak memiliki sinyal yang bagus di sana. Anda pindah ke tempat lain. Ada gumaman. Ini sudah menjadi sinyal terbaik yang saya dapat di sini. Jasmine Tong memberitahu pria di telepon di mana dia berada.
dan begitu dia selesai, teleponnya terputus. Saya tidak tahu apakah pria itu menutup telepon, atau apakah telepon mati sendiri karena sinyalnya. Saya tidak tahu apakah dia mendengar alamat yang dia katakan, apalagi jika dia akan datang. Jasmine Tong tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Dia telah turun dari tempat itu lagi. Itu masih terserah padanya. Jadi mari kita cari jalan keluar yang mungkin. Setelah hampir 1 jam, Jasmine Tong telah mencoba segalanya, bahkan mencoba untuk keluar dari lubang itu. Tetapi itu tidak mungkin. Di sini pengap dan panas, dan setelah semua ini, energi Jasmine Tong hampir habis saat dia duduk di kursi, berkeringat banyak dan terengah-engah. Jika tidak ada yang tahu dia terjebak, apakah dia akan mati lemas di sini, karena sekarang dia merasa sedikit terengah-engah. Jasmine Tong, terdengar suara dari ambang pintu. Jasmine Tong segera menguatkan dirinya dan pindah ke pintu. Aku masuk. Ini tempatnya, buka pintunya. Suara pria itu datang dari ambang pintu. Pintu dengan cepat dibuka dan senter menyala. Jasmine Tong segera menutup matanya dan menoleh ke samping. Setelah menghabiskan begitu banyak waktu di tempat gelap ini, dia tidak terbiasa dengan silau itu. Tidak apa-apa, Albert O melambaikan tangannya ke arah staf yang membuka pintu, dan staf itu segera pergi. Dia berbalik untuk melihat Jasmine Tong. Hei, kamu bisa keluar, tidak tinggal di sana cukup lama. Jasmine Tong berdiri. Dan begitu dia keluar, kakinya menjadi lemah dan dia siap untuk jatuh. Tetapi untungnya, Albert O dengan cepat memancingnya. Mengapa kamu menyentuh porselen? Pusing. Mata Jasmine Tong tertutup dan suaranya lemah. Albert O langsung memeluk Jasmine Tong dalam pelukannya. Terlalu pengap di sini, keluar dan duduk di suatu tempat sebentar. Jasmine Tong menarik napas beberapa kali dan melepaskan diri dari pelukan Albert O, menatapnya. Bagus. Albert O membawa Jasmine Tong ke lantai pertama dalam 7 putaran dan menemukan tempat dengan kursi untuk beristirahat. Tiba-tiba, Jasmine Tong menamparkan pahanya dengan kasar. Oh tidak. Apa yang kamu lakukan selama semua panik ini? Albert O mengerutkan alisnya. Aku di sini untuk audisi hari ini. Dan aku masih harus mengikuti audisi sekarang. Jasmine Tong segera berdiri dan buru-buru berlari menuju ruangan tempat dia mengikuti audisi sebelumnya. Pada saat kami sampai di ruangan itu, ruang tunggu sudah kosong dan seorang anggota staf sedang membersihkan. Maaf, tapi apakah audisi wanita nomor 3 hari ini sudah berakhir? Ini sudah berakhir. Apa yang membuatmu begitu lama? Staf itu bertanya dengan sembarangan. Semua orang ingin menjadi bintang hari ini, dan tidak ada yang terlambat. Tonto berlari ke kamar sebelah, kamar di sebelah kamar tempat audisi sebenarnya diadakan. Kedua asisten direktur masing-masing memiliki setumpuk informasi di tangan mereka, dan mengobrol saat mereka memilah-milahnya. Direktur, saya belum mengikuti audisi. Kedua asisten direktur itu menatapnya bersama-sama. Salah satunya jelas sedikit tidak sabar. Nona muda, hal terpenting dalam bisnis ini adalah mengetahui aturannya. Anda bahkan tidak tahu aturan dasar seperti waktu. Bagaimana Anda bisa masih memasuki bisnis lain kali? Ya, sudah berakhir selama setengah jam. Direktur lainnya menimpali.